Geser TV. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, mohon maaf untuk hari ini Pak Mujib sebagai pengampu pengajar PADBP mau menyampaikan materi kelas 12 terkait atau bab iman kepada hari kiamat. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa bersama dalam hati masing-masing. Semoga dalam penyampaian materi ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan kalian nanti bisa mengamalkan ilmu yang kami sampaikan nanti. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak sekalian. Untuk materi pada hari ini kami sampaikan terkait iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Perlu diketahui bahwa hari kiamat itu adalah termasuk rukun iman. Rukun iman ada 6 untuk jumlahnya. Kemudian rukun iman yang kelima adalah tepat, yakni iman kepada hari kiamat. Anak-anak sekalian, hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan manusia atau rusaknya, hancurnya alam semesta, yang pada intinya hari kiamat itu adalah wajib untuk kita imani, wajib untuk kita percayai. Terkait kapan datangnya hari kiamat, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi kita sebagai umat manusia, hamba Allah yang beriman, wajib untuk percaya dan iman kepada hari kiamat. Anak-anak sekalian, dalam materi ini kami gambarkan kita manusia adalah dalam kehidupan kita melalui atau mengalami beberapa kehidupan. Yang pertama, kita hidup di dalam kandungan. Hidup di dalam kandungan ibu kita selama umumnya 8 atau 9 bulan. Selama 9 bulan kita hidup dalam kandungan ibu, yakni dalam suatu perut ibu yang telah mengandungkan. Setelah itu kita lahir di alam dunia. Berapa kita di dunia lamanya kita tidak tahu, karena Allah yang tahu. Kita diumpamakan bagaikan tanaman, kemudian kita diambil ketika muda atau tua, itu terserah yang punya tanaman. Sama dengan kita adalah miliknya Allah. Kita diambil kapan, tua, muda, atau kecil, kita tidak tahu. Yang pasti setelah kita hidup di alam kandungan ibu, kita yang kedua hidup di dunia. Kayak seperti ini, kita sudah melalui proses hidup yang kedua, yakni hidup di dunia. Setelah itu kita pindah atau mengalami tua. Setelah tua nanti kita akan mengalami hidup dalam alam barzah atau dalam alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur juga tidak tahu. Karena apa? Hakikatnya di alam kubur kita hidup sambil menanti datangnya hari kiamat. Nah, setelah itu dari alam barzah, alam kubur, kita akan melewati, akan hidup dan melalui atau akan mengetahui bahwa kiamat itu adalah ini. Maka setelah kita di alam barzah itu akan ada peristiwa, yakni yaumul ba'as, yakni hari kebangkitan manusia, di mana manusia yang telah meninggal akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya. Setelah dibangkitkan Allah, maka kiamat datang. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar, di padang mahsyar, dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya ketika hidup di dunia. Setelah itu kita proses yaumul hisab, yaumul mizan, akan ditimbang, akan dihitung amal kita.
Setelah itu kita akan melalui siratal mustaqim, akan melalui jembatan yang menghubungkan ke surga. Ketika amal kita nanti hisab dan mizannya baik, kita akan melalui siratal mustaqim dengan lancar dan akan nyampe sampai surganya Allah. Tapi ketika hisab dan mizannya kita nanti jelek, perhitungannya nanti buruk, kita nanti akan tersesat di siratal mustaqim, akan terjerumus, akan masuk ke nerakanya Allah. Alhamdulillah. Itulah kejadian yang kita alami besok pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka dari itu anakku sekalian, masih kita atau mumpung kita masih diberi kesempatan hidup dan umur panjang oleh Allah, maka pergunakanlah umur kita ini dengan mengamalkan, melakukan amal soleh, mengamalkan amal-amal yang baik, selalu menjalankan perintah-perintahnya Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangannya Allah, sehingga nanti kita hidup di akhirat akan bahagia, selamat, dan intinya hidup yang hakiki, hidup yang sebenar-benarnya adalah kita hidup di akhirat atau di alam akhirat. Dan perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa hidup di akhirat atau bekal kita hidup di akhirat itu tidak lain tidak bukan adalah cuma amal soleh kita, perbuatan baik kita yang kita bisa menemani, yang kita berbekal bisa hidup di akhirat. Maka dari itu Rasulullah pernah berfirman, hiduplah kamu di dunia seperti kamu akan hidup selamanya, dan berbuatlah baik kamu untuk akhiratmu kayak atau seperti kamu akan mati besok. Artinya ketika kita berbuat untuk dunia, bekerja untuk dunia, pikiran kita itu adalah kita akan hidup selamanya. Tapi ketika kita hidup untuk akhirat, berbuat untuk akhirat, beramal untuk akhirat seperti sholat dan yang lain, kita beranggapan bahwa kita besok sudah mati, sehingga sholat kita akan khusyuk, ibadah kita akan lillahi ta'ala. Anak-anakku sekalian, bukti Allah atau bukti firman Allah dalam Al-Quran terkait peristiwa hari kiamat tercantum dalam surat Al-Zalzalah. Ini yang bunyinya insyaallah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, ila akhir ayat. Di situ Allah menjelaskan bahwa pertanda kiamat datang adalah telah diguncangnya dunia oleh Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalah, ketika Allah sudah mengguncang bumi, maka bumi itu akan terguncang. Yang terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada ayat ini Allah menjelaskan amal perbuatan kami baik atau buruk, sekecil apapun besok akan nampak, akan muncul, akan ada balasannya di akhirat. Jika amal yang kita lakukan di dunia baik, besok juga akan mendapatkan balasan pahala atau surga. Sebaliknya, ketika kita di dunia mengamalkan atau berbuat jelek atau maksiat, otomatis dan pasti besok di akhirat akan nampak, akan mendapatkan balasan dosa atau neraka. Anak-anak sekalian, kemudian yang kedua, selain dalam surat atau ayat Al-Zalzalah, Allah juga berfirman pada surat Al-Hajj ayat 7. Ini adalah menunjukkan tentang kebenarannya datangnya hari kiamat. Untuk menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada hari kiamat, Allah berfirman pada surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Ini adalah ayat Allah yang menjelaskan tentang kebenaran datangnya hari kiamat. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha. Tidak boleh ada keraguan kepada datangnya hari kiamat kita. Wajib iman, wajib percaya bahwa kiamat pasti akan datang. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah
membangkitkan semua orang di alam kubur. Setelah kita mati, besok akan ada yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan. Nah, dengan adanya hari kebangkitan itulah pertanda kiamat itu datang dan ada. Anak-anakku sekalian, kemudian hari kiamat atau kiamat itu dibagi dua, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra itu adalah kiamat kecil, kalau kiamat kubra adalah kiamat besar, yang kiamat yang semestinya. Contoh dari kiamat sughra adalah seperti bencana alam, banjir, gunung meletus, ada tsunami, kecelakaan pesawat dan yang lain, itu adalah contoh dari kiamat sughra. Kiamat kubra adalah kiamat yang sebenarnya, yakni hancurnya semua alam semesta, terbangan semua meteor-meteor, matahari, bumi bertabrakan sehingga nanti menjadikan alam ini akan hancur rusak semuanya dan makhluk hidup akan mati semua. Itulah tanda atau itulah yang dinamakan kiamat kubra. Anak-anak sekalian, ini adalah gambar contoh dari kiamat sughra. Ada banjir, ada gunung meletus, ada kecelakaan kereta api dan lain-lain sebagainya. Ini adalah gambar atau contoh dari kiamat sughra. Kemudian kiamat kubra ini adalah contohnya, yakni meteor, matahari, bumi akan jatuh, akan membakar dunia sehingga nanti dunia akan hancur dulu lantak karena diguncangnya bumi oleh Allah dengan datangnya kiamat kubra. Inilah gambaran-gambaran antara kiamat sughra dan kiamat kubra. Pada intinya bab ini, kami sebagai umat Islam, kalian sebagai umat hamba Allah Islam yang muttaqin, yang beriman, maka wajiblah kita beriman dan yakin pada hari kiamat. Hari kiamat adalah pasti ada, dan kapan datangnya kita tidak tahu, wallahu a'lam, cuma Allah yang tahu. Kita cuma wajib untuk mengimani dan meyakini bahwa hari kiamat itu pasti datang. Anak-anakku sekalian, itu yang dapat saya sampaikan terkait atau bab ini terkait iman kepada hari kiamat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mungkin dari itu yang saya sampaikan, anak-anakku sekalian sudah paham ya? Ya, paham ya? Kalau sudah paham, saya cukup. Ya. Oke, Pak. Oke. Untuk selanjutnya, teman aku nanti dirangkum materi ini di rumah, ya, karena kami atau saat ini belum bisa tatap muka, masih online daring sehingga terbatas kami untuk menyampaikan materi. Mohon maaf, meskipun daring tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar di rumah, ya. Tolong materi ini diringkas, dirangkum, kemudian besok ketika tatap muka bisa dikumpulkan di kedua kelas. Ya, anak-anak sekalian, terima kasih dalam materi ini. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.